Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tiba saatnya tidak lagi berdiskusi, tetapi ambil tindakan karena mereka sudah melakukan tindakan yang amat sangat keji. Di samping menghina Tuhan, tadi sudah disampaikan, menghina bangsa dan negara dan pengkhianat negara ini, yaitu menjual data-data Indonesia melalui di Singapura. Tentu itu kan merawan sekali terhadap bangsa dan negara. Oleh itu, pada kesempatan ini saya bersyukur disampingi Mayor Jenderal ya, mantan Danjen Kopassus. Harapan kami ada pada beliau untuk ambil komando melakukan kapan misalnya kepung KPU dan penggulingan yang ada dalam konteks Jokowi ini yang tadi sudah dikatakan oleh ibu-ibu lagi, biang kerok negeri ini adalah Jokowi. Itu yang ngomong ibu-ibu. Nah, sekarang perasaan ibu-ibu gimana? Silakan sampaikan. Silakan. Ya, perasaannya semua kita terzolimi, kita semua tersakiti, kita semua harus melawan kezoliman ini. Ibu-ibu bergerak, semua beres. Terus, Mas Sandra? Kalau saya, feeling saya mengatakan bahwa akan ada pemakzulan terhadap Jokowi, bahwa kita melalui proses hak angket dan seterusnya kita jalankan, semua kita jalankan. Apakah langsung lewat kekuatan rakyat, apakah lewat hak angket. Hak angket pun nanti kalau kita berhasil, insya Allah akhirnya adalah pemakzulan. Jadi kalau bisa target utama adalah pemakzulan, tapi tidak bisa, nggak apa-apa. Pak, saya kira begitu. Jadi semua berjalan bersinergi, semuanya, intraparlementer maupun ekstraparlementer. Intraparlementer dari melalui hak angket dan seterusnya sampai pemakzulan, atau ekstraparlementer dengan kekuatan rakyat, people power. Insya Allah. Ini sekali lagi ibu ini mau ngomong, silakan. Nanti Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditugaskan oleh Sekjen saya dari FBI Forum Bersama Indonesia. Saya setuju apa yang dilontarkan oleh Profesor Riyad Rashid dengan pentingnya C1. Yang kedua, kembali kepada Undang-Undang KPU, apabila salah satu konstituen yang melanggar 50% berarti didiskualifikasi. Nah, itu yang harus sederhana. Yang kedua, TSN harus diangkat karena ini sudah parah sekali dan harus dihentikan tahun 2024 ini. Kami Mama sepakat ya, karena merasakan 2019 anak-anak kita terbunuh, ibu-ibu tengah malam, itu jangan terulang lagi. Akhirin ini dan sadarlah Pak Prabowo, kalau Anda seorang jenderal, mundur karena Bapak sudah tua, usia sudah 72 tahun. Ingat, selamatkan NKRI. Anda dikebiri oleh Jokowi. Dan di belakang Jokowi siapa? Jinping, Cina. Terima kasih. Saudara, ini ada Bung Roy. Tadi saya belum konfirmasi. Yang di Singapura itu kan kalau kategori hukum kena pasal 7A UUD 45 yaitu penghinaan terhadap negara. Bagaimana Anda menjelaskan? Setuju, dan hukum yang lebih spesifik sekarang ada, yaitu di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi nomor 22. Meskipun berlaku penuh nanti 2 tahun, artinya karena undangkan Oktober dan baru berlaku Oktober 2024, tapi ingat, Oktober itu juga pada saat dilantik presiden baru. Jadi artinya kalau kita tahu kita melanggar undang-undang, masa masih mau terus digunakan. Jadi peletakan data penduduk yang ada pada itu pada cloud itu awan, dan awan itu servernya ada di Aluying Computer yang ada di Singapura, itu merupakan bagian dari Alibaba. Ini merupakan pengkhianatan bagi kita karena Alibaba itu masih milik Cina ya? Alibaba milik China. Ya, letaknya ada di Singapura, tapi dia milik China. Jadi artinya bahkan ada pakar lain yang mengatakan datanya disebar di Alibaba, disebar di China, disebar di Perancis. Jadi saran konkret Anda apa? Harus dilakukan audit forensik terhadap itu untuk menemukan pelanggaran, dan kalau sudah pelanggaran ya itu masuk pada pidana, saya kira bisa dituntut, dan amankan form C1 hasil di 800.000 TP
kita terpengaruh dengan quick count. Real count betul, itulah real count. Tapi jangan terpengaruh dengan exit poll. Kasihan, kenapa saya tadi menyebut sebuah di Bandung ya, di Jawa Barat, karena saya justru ingin membela itu. Jangan mau Anda dipersalah. Ini di perguruan tinggi itu dianggap itu terlibat ya, perguruan tinggi akan backdoor agar di dalam Sirekap itu ada gunakan untuk menambah angka. Mengapa oknum tadi bisa mengatasnamakan perguruan tinggi tersebut? Ya karena dia memang masuk dalam bagian itu. Karena dia bersuara lah ya. Ayo ikut, akan lebih hebat lagi kalau dari tim itu sendiri yang membongkar apa yang ada dalam sistem itu. Ada apa di balik Sirekap itu? Apa sikap harus sudah disampaikan? Iya, apa sih nggak jelas? Biar tahu. Ini kan wawancara khusus. Saya sudah bilang. Dan kita nih. Asal kalau ditanya sikap, tadi sebetulnya sudah disampaikan sikap bersama. Biang kerok dari permasalahan bangsa ini adalah Jokowi. Betul. Dan saya katakan ini manusia tidak bisa diingatkan secara persuasif atau dengan teguran atau sindiran, harus digusur. Betul. Nah, untuk menggusur itu membutuhkan kekuatan rakyat. Mari kita bersatu, gusur ganti. Siap. Baru kita laksanakan pemilu yang bersih. Seperti yang kita harap, bersih. Langsung menang, Bang. Nah, gitu. Atau langsung menang. Yang karena mendiskualifikasi 02 yang ikut di dalam bagian kecurangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saudara, semoga Allah akan membantu kita dengan menggulirkan menjadi kenyataan. Amin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus diaudit atau kalau perlu kemudian dibongkar, diteliti atau dipidanakan orang yang membuat kecurangan dengan Sirekap. Kenapa? Sirekap ini sebenarnya adalah aplikasi yang dulu pernah digunakan pilkada dan itu baik-baik saja. Dibuat oleh teman-teman kita di kampus ternama di Bandung, ya. Dan sekarang mereka pun sebenarnya dalam posisi sebenarnya ya kayak terpasung gitu. Karena apa? Karena ada oknum yang kemudian melakukan modifikasi ya dari backdoor di dalamnya. Bahkan Sirekap yang terakhir ini adalah sudah melanggar undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, ya, karena menggunakan hosting atau katakanlah itu menggunakan cloud yang posisinya ada di Singapura. Jadi itu jelas melanggar, ya. Jadi saya ibaratnya benar-benar meminta ya kepada tim yang independen untuk kemudian melakukan audit investigasi atau audit forensik terhadap Sirekap, dan tidak boleh KPU menolak karena anggaran yang digunakan adalah anggaran negara, ya, itu uang rakyat. Kalau dia menolak, dia melanggar Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik karena penggunaan uang negara. Jadi ini harus kemudian diteliti, kemudian dibongkar, diuji forensik, dan yang penting dari itu semua adalah gunakanlah hanya perhitungan yang resmi, yaitu form C1 plano atau C1 hasil. Itu yang harus dikawal sebaik-baiknya dari 800.000 sekian TPS di seluruh Indonesia, dan itu yang kemudian digunakan sebagai hasil resmi. Bukankah Undang-Undang PDP baru berlaku 2 tahun lagi, Om? Betul, tapi ibaratnya meskipun Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 baru berlaku 2 tahun lagi, tapi ibaratnya kita sudah tahu bahwa itu akan dilarang. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita melewati jalan yang dilarang itu? Jadi ini kan sebenarnya sebuah keniscayaan juga. Dan meskipun katakanlah baru berlaku Oktober, nanti ketika ada presiden baru yang dilantik juga 20 Oktober, undang-undang itu sudah berlaku. Jadi artinya kan jangan kita hanya berpikir letterlek saja, undang-undang belum berlaku terus nggak bisa diterapkan. Harus bisa. Kalau kita berpikiran jernih, kalau kita berpikiran baik, kita husnuzon, ya, maka itu bisa digunakan. Jadi, jangan kemudian kita malah sudah jelas itu dilarang, sudah jelas itu melanggar, tapi tetap dipakai. Mas, ini kan sifat dari Jokowi ini kan apa yang diucapkan pasti beda aplikasi. Gimana tuh, Mas? Ya, hadapinya. Itu mungkin lebih cocok orang psikolog yang menganalisa atau bahkan pakar kesehatan lah yang menganalisa. Tapi kalau menurut saya adalah apa yang salah menurut teknologi ya jangan kemudian diteruskan. Dan saya yang paling tidak rela adalah teknologi digunakan untuk mendukung kejahatan. Kenapa saya bilang mendukung kejahatan? Mulai dari debat Capres yang beberapa tahun lalu ya, debat Capres dan Cawapres sudah ada teknologi yang digunakan untuk kejahatan. Artinya ada alat-alat bantu yang dipersiapkan.